Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Lutfiah Ladoni, mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang teori ekonomi dan cara berpikir seorang ekonom. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang kelangkaan, pemanfaatan sumber daya, produksi barang dan jasa, pertumbuhan, penumbuhan kesejahteraan, dan sebagainya. Fokus yang dipelajari dalam ilmu ekonomi adalah penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil dan keuntungan sebesar-besarnya. Pengertian dari ilmu ekonomi sering disebut juga sebagai teori ekonomi klasik. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah sebagai cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya menglokasikan berbagai sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Ilmu ekonomi juga sering disebut dengan ilmu ekonomi makro ataupun mikro. Ilmu ekonomi makro merupakan ilmu ekonomi yang fokusnya kepada ragam kegiatan yang berhubungan langsung dengan ekonom. Tujuan dari ilmu ekonomi yaitu agar masyarakat mengetahui hubungan yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perekonomian, membuka wawasan yang luas terkait ekonomi baik secara teori maupun di dunia nyata dalam permasyarakatan dan bernegara, membantu mengatasi permasalahan ekonomi, mencapai sasaran makro yaitu menjaga stabilnya harga serta keseimbangan perdagangan internasional. Ekonomi makro juga bertujuan mencapai full employment, memeratakan distribusi pendapat, dan menjaga stabilitas dalam hal nilai tukar. Fungsi dari ilmu ekonomi yaitu menjadi pendorong untuk memproduksi barang, mengatur pembagian hasil produksi barang di seluruh anggota masyarakat, dan mengkoordinasi kegiatan setiap individu di dalam perekonomian. Dan manfaat dari ilmu ekonomi yaitu memberikan masukan untuk mengambil keputusan terhadap tindakan ekonomi baik secara lokal, nasional maupun global, membantu membuat kebijakan untuk memahami pola perilaku ekonomi masyarakat, dan dapat memberikan sumbangsi dan koordinasi berupa pemikiran tentang potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi yang diambil oleh seorang pemimpin. Adapun 3 macam ilmu ekonomi yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi deskriptif adalah analisa ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Pembagian ilmu ini sangat penting. Tujuannya agar pekerja manusia dalam memecahkan berbagai masalah ekonomi menjadi lebih mudah. Sedangkan ekonomi teori adalah ekonomi yang mempelajari kegiatan kecil ataupun aspek individual dari kegiatan perekonomian. Dan ilmu ekonomi terapan adalah jenis ilmu ekonomi terakhir. Ilmu ekonomi terapan, ilmu ini berkaitan dengan analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Adapun faktor-faktor produksi yaitu tanah dan sumber alam. Faktor produksi ini disebabkan oleh alam. Faktor produksi ini meliputi tanah, barang tambang, hasil hutan, dan sumber daya yang dapat dijadikan modal seperti air yang dibendung untuk irigasi atau untuk pembangkitan tenaga listrik. Tenaga kerja, faktor produksi ini bukan saja jumlah buruh yang terdapat dalam perekonomian. Pengertian tenaga kerja meliputi keahlian dan keterampilan. Dan modal faktor produksi ini merupakan benda yang dicapai oleh manusia yang digunakan untuk produksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan. Pernyataan positif dan normatif yaitu pernyataan positif adalah pernyataan yang menggambarkan fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat.
Fakta ini berhubungan dengan perkiraan tentang hal yang sudah dan yang akan terjadi. Contoh, penerapan teknologi dalam faktor pertanian dapat meningkatkan hasil pertanian dan kemakmuran ikut bertambah. Sedangkan pernyataan normatif adalah pernyataan yang mengandung arti bagaimana seharusnya. Dalam ekonomi normatif, jawaban analisa atau pernyataannya tidak mempertimbangkan benar atau salah. Kesimpulan dari ilmu ekonomi adalah ilmu ekonomi menjadi ilmu yang menarik perekonomian dunia yang selalu diwarnai dengan berbagai tantangan, membuat perusahaan-perusahaan tersebut merekrut lulusan dalam pengetahuan ekonomi yang lebih mendalam. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.